Sobat Mami Ika, konten channel YouTube bersama di sini ketemu lagi dengan Mami Ika, maminya si Ika Zulaika. So para sobat Mami Ika di sini ditemani oleh Mbak Fitri. Mbak Fitri ini adalah yang jagain rumahnya Mami Ika di sini. Bisa dilihat ya, Mami Ika kebetulan ngambil spot view-nya, di belakangnya ada piano ini. Jadi di sini adalah Mbak Fitri. Mbak Fitri ini udah ngejaga rumah ini sejak anak saya itu TK. Jadi Mbak Fitri ini BTW dia ini mamahnya kerja di sekolah TK anaknya Mami Ika. Nah, jadi kebetulan Mami Ika butuh yang jagain rumah, yang membenar rumah. Jadi kebetulan alhamdulillah orang tuanya yang kerja di sekolah TK-nya anaknya Mami Ika mau mengamanahkan Fitri di sini. Dan Fitri itu udah kerja dari anaknya Mami Ika TK sampai sekarang kelas 6. So Mbak Fitri, bagaimana? Kira-kira sudah berapa tahun di sini? Sudah 5 tahun 4 bulan. 5 tahun 4 bulan. Jadi sampai hari ini tanggal 18 Mei masih kerja di sini. Makasih Mbak Fitri ya, udah ngejaga rumah ini dengan baik. Semoga nanti Mbak Fitri mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi ya. Amin. Oke, makasih Mbak Fitri. Ya. Oke sobat Mami, selamat Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lagi bersama Mami Ika ya. Tentunya di sini konsepnya memang hari ini adalah monolog saja. Selamat Lebaran 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih para subscriber Mami masih tetap stay tune, masih tetap like, masih tetap komen-komen, dan masih tetap di subscribe. Kalian jangan klik subscribe, karena yang view itu sampai 5K, tapi yang subscribe, yang like, yang komen kalian sangat pelit sekali. Jadi jangan lupa ya, supaya Mami Ika dan Mbak Kamerawati yang kebetulan hari ini libur tetap semangat selalu bikin konten-konten. So konten kita kali ini Mami Ika kebetulan ada di spot view ini ya. Kebetulan alhamdulillah spot view di sini memberikan manfaat ya kepada Mami Ika sebagai hiburan, dan juga kemarin sore binaan murid-murid pelatihnya Mami Ika itu ya, nanti aku upload foto-fotonya. Mereka tuh mau konser hari Minggu dan memanfaatkan pianonya Mami Ika ini untuk latihan konser. Jadi mereka anak-anak binaan ini hanya kebetulan punya keyboard yang hanya setengah dari piano klasik ini. Nah, jadi sedangkan di konser nanti mereka harus memakai piano klasik. Jadi kan ini ya, not-notnya berbeda posisi. Jadi anak-anak itu kembali lagi memposisikan keyboard ke piano klasik. Dan alhamdulillah mereka anak-anak pintar walaupun masih bocil banget, umur 6 tahun sampai 7 tahun. So kesini para sobat, Mami Ika akan ngelihatin. Di sini Mami Ika akan cerita ya. Nah, kemarin dapat latihan baru, tapi ini masih lagu anak-anak sih. Itulah sedikit pengantar dari Mami Ika ya, dari hasil bertemu dengan para bocil yang akan konser di hari Minggu depan. Setelah itu kita lanjut ke konten kita lagi ya, yaitu konsep konten kita hari ini adalah terkait dengan pentingnya CCTV. Nah, pentingnya CCTV di rumah. Oke guys, di rumah. Tadi di awal Mami Ika kan sudah memperkenalkan ya asisten rumah
rumah tangganya Mami Ika, yang mana orang tuanya itu tadi adalah pekerja di sekolah TK-nya anak Mami Ika. Jadi itu sejak TK ya. Dan sekarang anak Mami Ika yang si Ika Zulaika itu sudah kelas 6. Jadi dia hampir 6 tahun kerja di rumah ini, dan alhamdulillah dia memegang amanah ya. Maksudnya itu nggak ada kasus-kasus apa-apa gitu ya. Yang tadi itu ya, yang tadi itu namanya Mbak Fitri, dia tinggal di Citayam situ, dan alhamdulillah dia amanah ya. Memang kita bekerja itu guys, kita harus takut kepada Tuhan ya. Kita bekerja, kita hidup tuh kita harus punya rasa takut kepada Tuhan. Siapapun Tuhan kita lah. Apa Tuhannya orang Islam nggak kelihatan gitu ya, kenapa harus takut gitu ya? Mana Tuhan nggak kelihatan? Kita dengan menantang Tuhan guys, takut kepada Tuhan itu nggak harus kita menantang Tuhan gitu kan. Mana Tuhan nggak kelihatan gitu, nanti kamu dikasih ujian loh. Tuhan tuh menunjukkan kehadirannya lewat berbagai macam musibah dan ujian. Memang kamu mau guys. Nah karena itu guys, hidup itu harus takut kepada Tuhan, nggak mesti harus apa-apa menantang Tuhan gitu loh. Oke guys, nah terus kalau memangnya baik-baik aja, kenapa kok Mami Ika pasang CCTV ya? Di ruangan bawah ini aja guys, CCTV ada 3 ya, di situ dan di situ ada 3, di lantai 2 ada 2, di lantai 3 ada 2. Nah, kenapa Mami Ika pakai CCTV? Apa manfaat CCTV kita pasang di rumah Mami Ika? Itu anggota keluarga, suami, anak-anak, ya kan? Dan asisten rumah tangga. Dan kadang-kadang ada tukang ya, tukang AC, tukang galon. Dan Mami Ika juga rumahnya 2 rumah, dari situ ada pos satpam 3 orang. Kan ini klaster dijaga sama satpam. Nah itu guys, namanya manusia, kita nggak tahu hatinya orang ya guys. Hatinya orang kita nggak tahu. Kalian bisa lihat kan di konten-konten di YouTube situ, gimana di pasar Tanah Abang itu ibu-ibu pakai jilbab tapi copet, ya kan banyak kan yang upload. Toko-toko itu pasang CCTV, di Indomaret juga gitu kan. Karena memang gimana kan guys, semakin lama hidup dengan populasi manusia Indonesia yang nomor 4 dunia, semua bersaing mencari kerja, mencari makan. Orang sudah tidak takut dengan Tuhan lagi guys. Akhirnya kejahatan semakin tinggi ya guys ya. Ya semoga teman-teman tidak pernah berurusan dengan kepolisian, tidak pernah berurusan dengan kejaksaan ya. Dan semoga kita dijauhi, anak keturunan kita, rumah kita, usaha kita dijauhi dari orang-orang yang zalim. Yang ngeri guys, ngeri. Juga kemarin Mami Ika lihat di TV aja setiap hari konten-konten kejahatan, ngeri guys, ngeri. Kadang-kadang ada CCTV juga, mereka kan berkamuflase guys, nggak takut guys. Orang CCTV di atas sini, dia di bawah itu nggak takut berkamuflase. Jadi ini buat jaga-jaga aja di rumah ya guys, bukannya apa-apa sih. Ini sebenarnya bukannya nggak tanpa alasan. Kenapa Mami Ika? Ya, kalau emang ART-nya amanah, pakai CCTV banyak banget, setiap lantai sampai 3. Nah itulah guys, kan di dunia tadi juga peringatan 16 dan 17 Mei yang terjadi di rumah ini guys. Jadi guys, sebenarnya Mami Ika jadi majikan itu ya guys ya. Pemerintah bilang gini, ada undang-undang perlindungan terhadap ART ya kan, tapi undang-undang perlindungan terhadap majikan kan nggak ada guys. Jadi antara majikan dan ART itu gimana gitu ya. Nah, kita juga kadang-kadang ya sudah menganggap mereka sebagai keluarga kita kan guys. Ya hak mereka apa? Hak mereka kan adalah gaji bulanan, THR kan. Karena kan kadang-kadang juga lebih dari itu kan kebaikan kita nggak mungkin dong disebut. Example misalnya nih, makanan sehari-hari sisa pulangnya mereka bawa gitu kan. Jadi mereka ini ART-nya Mami Ika ini nggak tinggal di sini guys. Jadi pulang hari gitu, pulang hari guys. Nah jadi Mami Ika punya ART tadinya bukan hanya Fitri guys, ada 3 tadinya guys, perempuan semua. Yang satu tinggal di Citayam, yang satu tinggal di Tanah Abang, yang satunya lagi ngekos di dekat sini. Tapi dia juga rumah saudaranya orang Tanah Abang juga guys. Nah jadi yang tadi Fitri ya, yang satunya lagi yang rumahnya di Tanah Abang udah berhenti. Ya, karena peristiwa 16 dan 17 Mei 2022 itulah guys yang menyebabkan Mami Ika perlu memasang CCTV yang tadinya disangka ini aman-aman aja. Kalau kos mah udah sejak lama dipasang CCTV ya. Jadi kita tuh ya guys ya nggak bisa merasa kita ada di rumah seperti ini ya. Bisa dilihat kan, ini dinding, itu dinding, ini dinding hanya sekotak ini, pintu cuma satu ini, ya kan? Keamanannya juga nggak bisa guys, ada pagar juga,
2 rumah dari sini ada pos satpam 3, itu nggak menjamin keamanan juga loh guys. Ada Mami Ika ada di rumah ini ya, tapi memang rumah ini kan lantai 3. Jadi apa yang terjadi di lantai 1 pas Mami Ika di lantai 2 terjadi sesuatu di lantai 1, ya kan? Mami Ika di lantai 2 terjadi sesuatu di lantai 3, kecuali rumahnya satu lantai ya kan. Nah jadi ini pentingnya CCTV nggak usah dilihat, nggak usah Mami Ika ceritain, searching di internet ya. Tanpa CCTV susah sekali suatu kasus itu terungkap. Bukan berarti ada CCTV juga mereka ini ya pintar berkamuflase juga loh ya. Jadi Mami Ika tuh merasa tadinya rumah ini aman-aman saja guys ya. Kos itu ya, rumah kos yang tempat Mami Ika selalu bikin konten Agul 5 itu yang dipasang CCTV di mana-mana, bukan di rumah ini. Tapi sekarang tiap sudut di rumah ini pun sudah pasang CCTV karena peristiwa tanggal 16 Mei dan 17 Mei 2022 itu guys. Gitu. Jadi asisten Mami Ika kan tadinya 3, yang satu yang tersisa cuma si Fitri itu yang bertahan setelah kejadian, pasca kejadian itu pun. Nah yang satunya lagi udah berpulang ke rahmatullah guys. Dia udah jaga anak Mami Ika sejak si Ika Zulaika ini PAUD ya, sampai dia menderita kanker payudara, tumor ganas ya. Dan bulan Mami Ika tuh ingatnya tahun 2021 19 Oktober dia izin kemoterapi pakai BPJS ya kan, dan meninggal ya, inilah ibu rajiun almarhumnya ART kami ini meninggal tanggal 22 Februari 2022. Udah bekerja sama Mami Ika 10 tahun guys. Nah jadi wajar dong waktu dia pamit itu Mami Ika kan kasih penghargaan ya, dia udah kerja 10 tahun. Mami Ika kasihlah penghargaan dia berupa pesangon 10 kali gaji ya, di samping dia BPJS juga kan. BPJS bagaimana pelayanannya kalian tahu lah kan ya kan guys. Kan asisten 3, yang satu yang kena tumor ini Fitri tadi kan, yang satu kena tumor ini pamit lah kan, mau kemoterapi dikasih pesangon. Yang satunya lagi yang orang Tanah Abang ini baru kerja 10 bulan, merasa iri, nah merasa dengki. Kita nggak tahu ya, namanya manusia, merasa iri, merasa dengki. Loh dia kerja kok dapat pesangon 10 kali gaji, gua kok nggak dapat apa-apa. Nah kita kan nggak tahu nih hati manusia ya guys ya kan. Padahal dia tuh gimana ya, sebagai punya majikan yang banyak asisten. Ini di rumah ini aja lah ya pekerjaannya 3 orang. Emangnya kenapa gitu loh, menurut aku ya dia udah jagain anak aku 10 tahun, aku kasih pesangon 10 kali gaji, loh masalah buat lo gitu. Kita nggak tahu hati manusia guys, kita nggak tahu hati manusia. Dia iri, dengki sama yang kena tumor ganas ini gitu. Lalu kan meninggal ya bulan Februari tanggal 22 tahun 2022. Nah ini kejadian ya, Mami Ika baru pulang lebaran tahun lalu itu. Tanggal ya kejadiannya menyebabkan di CCTV dipasang di mana-mana ini ya. Baru pulang waktu itu tuh hari Sabtu dari mudik dari Sumatera. Ya. Terus hari Minggu kamar yang itu ya. Semua masih lengkap di kamar, hari Minggu malam dicek. Seninnya tanggal 16 Mei, ya kan? Tanggal 16 Mei guys, ini si asisten yang kan sudah tinggal dari 3 meninggal 1 kan, 2 Februari, akhirnya tinggal 2 kan, si Fitri tadi yang gak lagi, dan satunya lagi ini nih guys. Karena hati iri dengkinya manusia, dia jam 9 pagi guys, membohongi aku dan suamiku guys. Dia bilang ponakannya kena tumor ganas dan kanker ganas juga. Padahal sebenarnya itu nggak ada guys, itu cerita bohong-bohongannya dia aja gitu loh. Itu memang kayak hati manusia, dia punya motifnya itu karena dia hasad, dia iri, dia dengki sama yang satu ini yang udah meninggal karena tumor. Kenapa nggak dia aja dibilang dia kena tumor ganas sekalian kan? Dia bilang ponakannya di sana di Padang ya, aku bukan orang Padang atau apa, kena tumor ganas, kanker ganas katanya guys. Pinjam dulu duit 5 juta, nanti diganti jam 1 siang. Dia tuh sampai cium-cium lantai guys, sampai segitunya gitu. Oke guys, lanjut lagi ke monolog ya. Ini adalah kisah nyata ya, kisah nyata guys. Jadi dia berulah kan, yang kan sudah tinggal 2 ya, dia berulah.
Akhirnya suamiku transfer lah kan, dia janji ganti jam 1 siang guys. Terus setelah jam 1 nggak ada guys, nggak ada pembayaran apa-apa. Dia udah pulang lah ke rumahnya, dia balik hari, ya kan? Dia balik hari. Terus besoknya hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 kita tanya lagi kan, gimana pembayarannya? Dia nggak bisa membayar guys. Nah kita udah curiga kan, kita menghubung keluarganya, ternyata dia bohong guys, nggak ada penyakit tumor ganas, kanker ganas itu nggak ada, dia bohong. Kita udah tahu dia bohong. Nah dia udah pulang jam 1 kan, dia balik terus guys, saya habis sholat maghrib masuk ke kamar belakang, ternyata guys semua barang-barangnya hilang guys, semua barang-barang berharga hilang. Nah itu besok paginya Rabu kita tanya kan ke mereka berdua ini, ya itu. Nah itulah guys, Kamis yang satu itu yang orang Tanah Abang itu berhenti sampai sekarang nggak kerja lagi, itu dia yang tersisa sampai sekarang. Nah itu jadi total kerugian berapa gitu, berapa puluh juta gitu guys. Nah itulah guys pentingnya CCTV ini Mami Ika bilangin ya, karena kita nggak tahu hati manusia guys. Ya Mami Ika kan punya pekerja banyak, di kos juga ada Pak Leman tukang sampah, ada Bu Aan, ada Bu siapa lagi tuh ya, Mami Ika punya pekerja di kos juga banyak, di sini juga banyak. Nah, jadi kita nggak tahu hatinya orang kan, dia iri sama si ini. Nah, itu ada hikmah yang bisa Mami Ika. Kalau manfaat CCTV kan kalian nggak bisa diragukan lagi, searching aja. Kita hidup tuh harus takut kepada Tuhan guys. Kita jangan iri dengki ya. Akibatnya kita jatuh kepada dosa, ya berbohong, mengarang-arang cerita, ya kan. Nah, kira-kira gimana itu? Kok bisa di rumah yang kayak gini ada satpam di situ, ya kan? Nah itu, dan memang hari Selasanya, Seninnya itu Mami Ika pesen ke orang berdua ini, kalau ada tukang kayu datang jangan masuk kamar ya, di kamar banyak barang-barang berharga gitu. Nah, mungkin ada orang yang salah satu dari mereka ini punya insting pencuri gitu. Nah, dimana dia dulu sudah pernah mencuri di kos juga. Nah itu guys, Mami Ika tuh dengar ceritanya Ria Ricis kan. Ria Ricis itu kan memberhentikan ART-nya karena mencuri makanan di lemari. Banyak yang komen netizen kan, apaan Ria Ricis nggak mencuri perhiasan juga, nggak mencuri barang berharga juga, baru mencuri makanan di lemari, mau mencuri kue di kulkas udah diberhentiin. Nah itu guys, dia pernah mencuri dulu di kos ya, mencuri iPad. Mami Ika maafkan, ternyata dia pindah kerja ke rumah ini, dari kos itu dia pindah kerja, terjadi lagi kecurigaan yang lebih besar lagi. Jadi orang ya guys ya, kita jadi serba salah juga, yang punya sejarah dengan latar belakang kriminal, tindak pidana, perdata, itu kalau kita beri kepercayaan lagi itu sangat berbahaya banget guys. Padahal almarhum ART Mami Ika yang meninggal karena tumor itu udah berpesan, wah bahaya nih Tan, katanya kan tante gitu. Pas dia udah ketahuan dia mencuri di kos, dipindahkan ke rumah ini. Nah, karena itu adalah sinyal-sinyal ya yang dikirimkan Tuhan kepada kita, nih orang ini berbahaya gitu. Kita nggak tahu hati manusia ya. Nah itu, dan juga orang kepercayaan lah ya, namanya ART itu kan orang kepercayaan ya, kayak Pak Leman, tukang sampah yang bekerja sama kita, yang semua masuk ke rumah kita kan adalah orang kepercayaan kita. Jadi itu sebenarnya nggak bisa dipercaya guys. Ini aja masih ada hubungan saudara sama Mami Ika. Ya jadi pas rumah ini baru dibangun nih, ini kan dibangun 3 lantai. Kita undang itu semua orang tua yang pekerja di kita undang, datang itu ibunya juga. Jadi ibunya itu udah meninggal. Jadi kita tanyain ke kakaknya tuh nggak ada saudaranya yang kena penyakit itu. Dia nggak takut lagi karena ibunya sudah ada meninggal. Jadi nggak ada lagi orang yang ditakutinya. Jadi dia jadi orang liar begitu di rumah orang tuanya itu sekarang ya, udah liar gitu ya. Apapun ya, boleh melakukan apapun ya. Yang Mami Ika sih ikhlas-ikhlas saja ya. Mungkin dia butuh duit, asal nggak jual diri, silakan gitu ya. Tapi ya namanya hukuman dari Tuhan gitu ya. Silakan saja, saya mengambil manfaatnya, mengambil pahalanya aja ya. Ada pengadilan akhirat juga gitu. Jadi itu guys, sebagai orang tua pun ya, kita dengan anak kita ya, anak kita misalnya ada 3, kita juga harus hati-hati loh guys. Kita nggak tahu yang namanya anak ini, lihat ada di YouTube, anak membunuh anak membunuh orang tua membunuh anak. Kita nggak tahu loh ya. Kita sebagai orang tua jangan membeda-bedakan anak kita ya, harus bijaksana, adil tuh memang nggak sama guys. Tapi misalnya nih, yang Mami Ika kan pergi umroh ya, ini pembimbing umrohnya anaknya 3, mau berangkat ke Turki, kan gak mungkin yang satu diajak yang 2 kagak
Nah, itu ada begitu juga kita punya pekerja gitu loh. Nah, gitu kita nggak tahu ya. Nah, itu guys di situ. Lihat aja di YouTube berapa banyaknya pembunuhan anak kepada orang tua. Kemudian itu terhadap pekerja, kemudian terhadap anak. Menjadi mertua pun juga nggak enak guys. Misalnya nih kita mertua punya menantu ini orang Jawa, menantu orang Sumatera, menantu orang Makassar gitu ya. Kita kan nggak bisa ini ya, sikap kita dan tingkah laku kita membeda-bedakan. Nah jadi memang seperti itu ya, hikmahnya adalah itu ya. Padahal menurut Amerika wajar dong gitu ya kan, tapi ada yang komplain gitu kan. Dan hikmahnya lagi adalah kalau berbuat baik, benar kata Al-Quran, kalau berbuat baik itu guys jangan suka disebut-sebut. Misalnya kamu berbuat baik kepada si A, kamu sebut kepada si B, kamu nggak tahu hati orang guys. Bisa jadi si B nya sakit hati gitu loh, kok dia baiknya sama dia doang ya. Oh aku kan dulu baik sama dia, keluarganya sakit aku bantuin, makanan aku kirimin, kamu nyebutnya ke orang lain gitu loh. Yang lain ini kita nggak tahu hatinya kan, oh dia iri juga, dengki, gua kan juga baik sama lu, kok lu nggak ada baik-baik sama gua. Nah kita nggak tahu hati orang guys. Sejadi ya, separah-parahnya terjadi pembunuhan ya, atau itu. Nah itu kita nggak tahu hatinya manusia. Jadi benar kalau berbuat baik kepada siapapun ya, kepada menantu yang ini, kepada anak yang ini, kepada pekerja yang ini, diem, jangan yang lain tahu karena bahaya gitu ya guys ya. Dan hikmahnya lagi, kalau punya harta berharga, tempatkan sesuatu seperti berharganya. Mungkin kita kaya banget gitu ya, sampai naruh barang-barang berharga mah taruh-taruh di mana-mana gitu, tapi kita baru sadar itu berharga setelah hilang baru kita tahu, wah total kerugian gua sekian puluh juta. Tapi kita kalau dia ada, kita nggak memperlakukan dia seperti itu berharga ya kan. Nah, lakukanlah itu seperti berharga, tempatkan di tempat yang baik, di tempat yang terkunci gitu. Kita nggak tahu guys, orang nanti kita juga hilang itu, baru kita tahu itu berharga, sekian puluh juta kerugian gitu kan. Nah, itu ya guys ya, hikmahnya itu banyak banget yang bisa diambil dengan adanya CCTV ini ya, bisa merecord ya kemunafikan setiap orang yang ada di rumah ini. Ya di kos aku pasang juga loh, kemunafikan semua anak-anak kos itu. Ya aku juga pasang, siapapun kita ya namanya manusia ya seperti itu. Sekarang susah loh guys, kita harus tanpa CCTV susah banget. Kita jangan membiarkan kejahatan itu terjadi. Mungkin ya udahlah, nggak rezeki gua, nggak bisa gitu guys, nggak bisa begitu juga ya. Kalau ada bukti yang otentik, kita harus menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Takutnya itu terjadi lagi, ada korban lagi gitu. Mami yakin yang Welly Riana itu bukan petugas kanker darah, tumor ganas, enggak. Seperti yang dibohongi nama ART-nya Mami ini. Mami yakin dia ada korban juga, sepertinya Mami itu korban itu sebenarnya dia. Nah gitu ya guys ya. Itulah, Mami juga tidak ada tempat yang aman buat kita, tidak ada tempat yang aman. Nah seumur hidup Mami baru satu kali itu pergi ke Polsek Beji, ke Polres Beji, dan drop gitu kan. Setiap menit orang datang, Pak saya ngelapor, ini saya hilang, Pak ngelapor, saya ditipu orang, Pak ngelapor, saya kena investasi bodong, begitu loh. Padahal polisi jumlahnya cuma sedikit guys, tapi laporannya masuk setiap hari itu banyak banget guys. Nah itulah, dunia ini penuh dengan kejahatan. Oke guys, Mamika nggak bisa panjang lebar lagi. Mamika hanya ingatkan kepada kita, jangan terlalu mengejar dunia ya, sampai kita menzalimi orang lain. Ya, jangan terlalu mengejar dunia sampai kita mengambil yang bukan hak kita. Gitulah. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dikasih bekerja, ya mungkin Tuhan pikir kita mampunya hanya sebagai staf rendahan, ada sebagai pegawai rendahan. Kalau kita langsung jadi direktur, mungkin kita juga nggak mampu dengan amanah itu. Jadi banyaklah bersyukur dan berbahagialah gitulah. Mungkin aja kejadian yang menimpa Mamika ini yang pelakunya adalah si ini ya, dia tuh kurang bersyukur ya, kurang takut kepada Tuhan. Orang tua sudah mati dua-duanya, anak yatim piatu ini ya tidak bersyukur, baru kerja 10 bulan guys. Masa melawan orang yang udah kerja, mau pamit pensiun yang udah kerja 10 tahun.
Tuh, bagaimana itu hitungan-hitungan di dalam otak dan pikirannya dia? Apa dia pikir dia rugi, gua kerja rugi nih nggak dapat apa-apa gitu. Padahal ini udah kerja berapa lama gitu. Ya kan kita nggak tahu pikiran otak orang kan. Dia merasa mungkin haknya nggak dikasih gitu, sampai dia mengambil yang hak orang lain gitu. Oke guys, itu yang Mamika bisa sampaikan ya. Kalian ambil hikmahnya dari kata-kata Mamika itu. Jangan terlalu mengejar dunia ya. Lihat di TV berapa banyak KPK mengambil, udah dapat amanah jabatan, udah bersyukur aja, tapi masih kurang juga. Akhirnya KPK banyak kan sekarang menangkap, sampai tahanan KPK penuh. Nah itu guys, lebih baik kita bersyukur, berbahagia dengan apa yang diamanahkan dan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita jaga baik-baik. Kalau hilang itu semua, seperti kasusnya Sambo, jabatan yang udah setinggi itu hilang, rumah kemewahan hilang hanya gara-gara, ya kan? Nah, dan sebagainya itu. Kasus Sambo itu membuat para youtuber menerima subscriber banyak sekali. Tapi mereka nggak bisa membahas itu ya, karena bukan topik yang including dan kontennya mereka. Jadi lebih baik kita mengejar akhirat saja. Kita kejar akhirat, kita berdoa supaya kita selamat di dunia ya, karena akhirat yang abadi ya. Guys, ingat loh ya, pengadilan di dunia ini nggak adil guys. Nggak ada pengadilan polisi itu nggak bakal adil. Misalnya ya, kasusnya Brigadir Joshua aja ya, walaupun ya Irjen Verdi Sambo itu dijatuhi hukuman mati, apakah itu ada rasa keadilan bagi keluarga korban yang sama-sama mati gitu? Harus begitukah gitu? Apakah itu adil? Mati harus lawan dengan mati gitu kan? Oke guys, itu ya yang Mami Ika bilangin. Dan yang kedua adalah apapun pekerjaan kita harus tahu dengan hukum dan undang-undang guys. Kita ini dikelilingi oleh hukum dan undang-undang ya, terkait dengan misalnya gini, mengambil hak orang lain tanpa izin, ingin menguasai hak milik harta benda orang lain tanpa izin ya, itu ada undang-undangannya ya. Undang-undang tindak pidana ringan, tidak pidana berat ya, itu bisa di searching di internet. Tadi Mami Ika searching di sini ya, itu dipidana 5 tahun penjara, dipidana denda. Kita harus hati-hati guys ya. Kita harus takut kepada hukum. Kalau kita nggak takut kepada hukum, hidup kita dibatasi oleh hukum di dunia ini, hukum dunia dan hukum akhirat ya guys ya. Itu banyak undang-undangnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Undang-undang pidana ya, pidana ringan, pidana berat itu ada. Jadi jauhkan diri kita dari hal-hal yang melibatkan kita kepada permasalahan hukum ya. Tapi kadang-kadang kita udah jadi orang baik pun dikirim sama Allah orang-orang bermasalah kepada kita melalui ART yang bermasalah seperti ini, melalui anak ya kan, melalui siapapun ya. Misalnya sih kayak Zaskia Sunkar itu, dia udah baik begitu kan, tapi adik iparnya ngelariin mobil mewahnya dia Alphard, menipu dia 700 juta. Kayak Catherine Wilson, artis juga, dia kan punya suami orang Makassar, pergi ke rumah suami di Makassar, itu ART dan penjaga rumah mencuri ini, menjual semua barang-barangnya ya kan. Jadi ya begitulah guys, tidak ada yang bisa kita percaya di dunia ini gitu. Dan kalian bekerja tolong amanah ya, amanahlah kita bekerja apa yang diamanahkan kepada kita. Jangan kita jadi orang yang munafik ya. Harus JTA ya, kalau kita bekerja dimanapun kita berada harus jujur, tulus dan amanah ya. Dan ingat tuh kalian ya, dalam Al-Quran kalian cari di situ, mengambil hak orang lain itu apa? Itu ibadah kita tertolak. Kenapa? Karena isi perut kita itu haram, darah kita yang mengalir itu adalah darah yang haram ya. Itu seperti itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah itu kamu cari dong di dalam situ ya. Kamu jangan cuman gara-gara bisikan setan itu, hasad dan hasud ya. Maka kita berdoa supaya Tuhan itu melembutkan hati kita, meluruskan hati kita kembali ke jalan yang benar ya. Seperti itu guys. Itu aja dari Mami Ika ya, hikmahnya banyak sekali ya. Karena peristiwa yang sudah 1 tahun ini adalah momentum 1 tahun itu ya. Mami Ika sampai pergi umroh satu keluarga ya, karena benar-benar orang yang kita percayai ya mengkhianati seperti itu. Apalagi ini ada hubungan keluarga di mana ya bapak ibunya itu adalah kakek dari ibu aku. Jadi nenek ibuku meninggal dunia dulu, dari kakeknya ini nikah lagi sama bapak ibunya dia itu. Orang rumah ini baru dibangun aja syukuran, datang keluarganya, para keluarga ART-nya Mami Ika datang
saking segitu dekatnya, tapi mengkhianati sebegitunya. Nah, ya silakan ya, kamu mau menzalimi harta saya, silakan. Ya, tapi saya tidak akan mengejar-ngejar pengadilan di dunia karena itu tidak akan pernah adil-adilnya. Buat apa kamu juga nggak mampu mengembalikannya? Udah habis kamu makan pula kan? Ya, itu akan ada pengadilan di akhirat. Aku ya kalau misalnya aku nih, aku punya alasan untuk kepada Tuhan nantinya ya atas semua yang sudah kamu ambil itu. Ya, oke guys, semua yang datang dari Allah itu selalu baik, yang buruk itu selalu datangnya dari manusia. Itu aja, semoga ada segala satu hikmahnya. Kita harus percaya kepada takdir baik dan buruk ya. Misalnya saja Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Dia harus mengikhlaskan, walaupun itu anak laki-laki yang dia baru terima ketika dia udah tua bangka loh. Dia harus tapi ternyata ada hikmahnya kan, diganti oleh Allah dengan domba. Dia tetap mematuhi perintah Allah di awal-awal. Nah itu, oke guys, itu aja sedikit dari Mamika. Mamika akan tutup dengan sebuah lagu yang judulnya Si Kancil. Sekian dulu konten Mami Ika ini, mungkin ini kepanjangan tapi Mami Ika udah rilis sekarang ya, udah rilis ya terhadap semua yang terjadi 1 tahun belakang ya. Banyak hikmah yang bisa Mami Ika ambil. Semoga siapapun yang memasuki ya, itu nggak mungkin jin ya, pasti manusia yang masuk mengobrak-abrik kamarnya itu yang sekarang dipasang CCTV menghadap ke situ ya. Ya itu akan kita lanjutkan penyelesaian permasalahannya di akhirat. Ada Tuhan ya, dan Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia itu adalah seadil-adilnya hakim. Hakim adalah salah satu namanya dalam Asmaul Husna Al-Hakim, ya kan, yang maha adil. Oke, segitu dulu dari Mamika. Jangan lupa di kontennya di like, di komen dan di subscribe. Bye, assalamualaikum.